Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema prinsip menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya lanjutkan di ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Nah, dari teks ini kita dapat belajar bahwa menjaga hati, milikilah prinsip menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita itu adalah punyanya Tuhan. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 6:19-20, karena harganya sudah lunas bayar, maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ayat ini memberitahu kita bahwa prinsip menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan memberikan kita kehendak bebas, yaitu untuk dikembalikan kepada rancangan yang semula, di mana Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan tujuan yang baik, maksud yang baik, sesuai dengan rencana destiny-nya Tuhan, planning-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya apa? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dari ayat ini, Amsal 4:22 ini, kita dapat belajar adalah kita harus mempunyai prinsip hati yang benar. Supaya apa? Kita harus memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Fokuskanlah kehidupan kita sepenuh waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Kita diberi waktu sama Tuhan untuk menjalani proses kehidupan ini dengan cara apa? Ya, kita tetap berjalan dalam rencananya, tetap menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih. Karena apa? Dari hati yang bersih itu akan terpancar sesuatu yang murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Amsal ini mengatakan, Amsal 4:23 ini, makanya jagalah hatimu dari segala jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itu akan terpancar seluruh kehidupan kita. Entah itu baik buruknya akan terpancar dari hati. Makanya prinsip menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ialah tetaplah jaga hati kita, perkataan, perasaan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya menjalani proses kehidupan ini memang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amsal ini mengatakan juga bahwa dari hidup ini yang sudah lunas dibayar sama Tuhan, dari dosa kutuk, maut, dosa-dosa yang buruk sekalipun, itu sudah bebas, terbebas dari dosa-dosa yang jelek itu. Tuhan sudah membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dengan demikian, kita harus tetap menjaga hati kita
supaya apa? Hidup kita semakin berkenan kepadanya, agar kita menjadi orang yang membawa dampak yang baik bagi dunia yang sedang gelap ini. Nah, itu pernah saya singgung di khotbah sebelumnya. Kita harus menjadi dampak yang baik bagi dunia yang gelap ini, supaya hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat dan juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena manusia itu semuanya dari Allah, makanya semua hormat, kemuliaan, kejayaan, kuasanya semua dari Tuhan. Maka menjaga prinsip menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah hidup yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari melalui apa? Doa pagi yang ada di berbagai macam gereja, onsite dan online. Semua gereja ada doa pagi, saat teduh. Itu kita ikuti setiap hari. Supaya apa? Iman kita, hati kita, semua mempunyai fokus yang kuat bahwa Kristuslah sang pusat kehidupan kita yang sejati. Dari hati kita ini kita dapat belajar bahwa pentingnya menjaga hati adalah satu, harus mempunyai intimasi yang kuat, bersekutu intim kepada Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani ini kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Milikilah hati yang bersih, murni, sehingga hidup ini ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk pulang ke surga, kita didapati untuk setia, mempunyai hati yang bersih, hati yang murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga dalam proses kehidupan ini kita harus tetap belajar bagaimana setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap momen yang ada di depan kita, dan kita harus melupakan apa yang di belakang kita, baik buruknya. Kalau yang baik harus kita ikuti sepanjang tahun ini. Contoh masa pandemi itu transisi dari offline ke online. Nah, ceritanya gereja semua tutup, lockdown. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita supaya apa? Tetap selalu dalam hadirat Tuhan. Yaitu apa? Selalu saat teduh itu paling penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga hidup ini menjadi hidup yang menjadi manfaat, dampak yang baik bagi dunia yang gelap ini. Lalu dibaca lagi di Matius 5. Matius 5 13 sampai 16. Dengan judul perikop garam dan terang bagi dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada
lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah, dari ayat-ayat ini, prinsip menjaga hati supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah hendaknya kamu menjadi impact bagi dunia ini, sehingga hidup ini menjadi, oh ya, orang ini telah baik sama aku harus membalas budi dengan baik. Perbuatan baik akan selalu dibalas dengan perbuatan baik. Perbuatan baik akan selalu dibalas dengan perbuatan baik. Kan tidak mungkin kan saudara, perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan jahat, kan nggak mungkin. Perbuatan baik yang kita tabur dalam dunia ini akan kita tuai suatu saat nanti. Akan kita tuai suatu saat nanti dengan kebaikan. Jadi kita harus menabur yang baik agar memperluas kerajaan sorga. Melalui prinsip hati ini kita dapat belajar ada 3 hal. Yang pertama, jadilah dampak yang baik. Yang kedua, kita harus menjadi bercahaya bagi dunia yang sedang gelap ini. Yang ketiga, teruslah jaga hati kita selalu duduk dalam hadirat Tuhan setiap waktu, sehingga hidup ini menjadi hidup yang selalu bermanfaat bagi orang lain, jadi impact yang baik, jadi berkat yang baik bagi orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 16 bagian B. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dari setiap proses kehidupan kita ini, kita harus selalu berbuat baik kepada setiap orang dan selalu menjaga hati kita bersih, murni di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa iri, dengki, kepahitan, dan lain-lainnya. Sehingga ini kita hidup hanya sekali. Kita hidup sekali aja. Perbuatan kita harus juga menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Oke, sampai sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.